Assalamualaikum semua. Sebelumnya, perkenalkan saya, Tanaya Syifa Armansyah, mahasiswi dari program studi pendidikan matematika. Di video kali ini, kita akan mempelajari materi statistika kelas 8. Materi yang pertama, kita akan mulai dengan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah suatu nilai dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut dengan 3 ukuran utama, yaitu mean atau rata-rata, median, dan modus. Kita masuk ke ukuran pemusatan data yang pertama, yaitu mean atau yang dapat disebut dengan nilai rata-rata. Mean dari sekumpulan data merupakan jumlah nilai data keseluruhan dibagi banyak data keseluruhan. Maka, rumus mean adalah X bar sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI per N sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik-titik ditambah XN per N, di mana X bar itu adalah mean, X1 adalah data pertama, X2 adalah data kedua, X3 data ketiga, titik-titik-titik itu sampai Xn adalah data terakhir, dan N adalah banyak data keseluruhan. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh soal berikut. Hasil ulangan matematika dari 10 siswa adalah sebagai berikut. Kita diminta untuk menentukan mean dari data tersebut. Nah, untuk menentukan mean, seperti penjelasan sebelumnya, yaitu jumlah data dibagi banyak data. Semua data dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data, yaitu 10. Didapat jumlah datanya 73, lalu 73 dibagi 10 sama dengan 7,3. Jadi, mean atau rata-rata dari data tersebut adalah 7,3. Selanjutnya, ukuran pemusatan data yang kedua yaitu median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jika jumlah data ganjil, mediannya adalah nilai yang tepat di tengah. Dan jika jumlah data genap, mediannya adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Langsung saja kita coba contoh soalnya. Kita diminta untuk menentukan median dari data berikut. Pertama-tama, kita perlu mengurutkan datanya terlebih dahulu. Setelah kita urutkan, datanya seperti ini. Karena banyak data atau N-nya adalah 8, substitusi nilai N ke rumus median. Median sama dengan X8 per 2 ditambah X8 per 2 ditambah 1 dibagi 2, sehingga didapat X4 ditambah X5 dibagi 2. Perhatikan nilai X keempat dan X kelima. X4 sama dengan 8, X5 sama dengan 9. Maka, 8 ditambah 9 per 2 sama dengan 8,5. Jadi, median dari data tersebut adalah 8,5. Ukuran pemusatan data yang terakhir adalah modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi paling banyak. Terdapat 3 kemungkinan saat mencari modus, yaitu tidak ada modus, modus bernilai tunggal, atau modus lebih dari 1. Contoh soalnya, diberikan sekumpulan data sebagai berikut. Tentukan modus dari data tersebut. Mari kita hitung banyaknya data dari masing-masing nilai tersebut. Satunya ada 1, duanya ada 3, tiganya ada 1, empatnya ada 2, dan 5-nya ada 2. Karena nilai yang sering muncul adalah 2, yaitu sebanyak 3 kali, maka modus dari data tersebut adalah 2. Setelah memahami ukuran pemusatan data, mari kita pelajari tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah nilai yang menyatakan seberapa jauh data dari pusatnya, yang terdiri dari jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan adalah selisih data terbesar dengan data terkecil. Langsung saja kita bahas ke contoh soal. Tentukan jangkauan dari data berikut ini. Untuk mencari jangkauan, kita perlu data terbesar dan data terkecil. Data terbesar dari data tersebut adalah 59 dan data terkecilnya adalah 9. Sehingga data terbesar dikurang data terkecil yaitu 59 dikurang 9 sama dengan 50. Jadi, jangkauan dari data tersebut adalah 50. Ukuran penyebaran data selanjutnya yaitu kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian. Untuk menentukan letak kuartil menggunakan rumus QI sama dengan I dikali N ditambah 1 per 4. Dengan QI adalah kuartil ke I sama dengan 1
2 atau 3, dan N adalah banyaknya data. Contoh soal, berapakah kuartil ketiga dari kumpulan data berikut? Pertama-tama, kita perlu mengurutkan datanya terlebih dahulu. Lalu, tentukan letak Q3 dengan rumus, sehingga Q3 sama dengan 3 dikali 19 ditambah 1 per 4 sama dengan 15. Letak kuartil ketiga ada pada data ke-15, yaitu bernilai 5. Jadi, kuartil ketiga dari kumpulan data tersebut adalah 5. Pembahasan yang terakhir adalah jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara nilai kuartil atas dengan nilai kuartil bawah, dan simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Itu dia akhir dari materi pembelajaran kali ini. Agar lebih paham, yuk coba jawab 3 pertanyaan berikut. Nah, itu dia pembahasan mengenai statistika terkait ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.